tega-teganya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kita pernah dengan kita tidak sadari sudah melukai perasaan. Tidak menyapa, atau kita lupa mendatang kita waktu bersyukur yang lama. Dia kan juga seorang manusia biasa. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah banyak membunuh bangsaku sendiri, menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang telah diberikan kepadaku. Puisi kematian kutulis untuk diriku. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang disayangi oleh semua orang. Ibu pasti langsung bilang kalau saya ini anak nakal. Naysila, si anak nakal. Begitulah gelar yang saya terima. Memang kamu anak nakal, susah diatur, punya gelar kok anak nakal. Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, dengan sangat berat hati, akhirnya saya menulis surat ini untuk ibu. Sebenarnya sih, saya bimbang dan gak enak hati buat mengirim surat ini. Tidak percaya kalian? Tidak. Percaya kalian? Satu bangsa orang kita dengan membela demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tidak seorang pun tahu apa arti demokrasi. Karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, bisa kapan saja memotong leher. Aku tidak memberikan kesempatan lagi untuk tukang potong rambut memegang pisau. Apalagi dekat leherku. Bukan hanya tukang cukur rambut saja. Orang desa yang sama sekali tak memiliki referensi tentang politik. Politik? Jangan keras-keras. Dan tolong jangan dikabarkan kepada yang tidak hadir di sini. Saya tak suka politikus. Mereka ini kau mencela-mencela. Tak ada logika yang lurus. Seperti besi di tempat, semakin dibakar akan semakin mudah untuk dipeot-peotkan. Namun, apalah dayaku. Sebanyak mana kudratku, aku anak malang, hanya mampu mencairkan perasaan yang terbuka dengan nelayan air mata. Hanya naluriku yang mampu menangis tiba. Menyaksikan Burung perkututku yang setia. Setiap hari kau sudah memperdengarkanku suaramu yang merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau sudah membuat dunia yang busuk ini menjadi lebih nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidup menjadi menyenangkan, semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh dan kesehatanku tak pernah mundur. Untuk segala jasa-jasamu itu, hari ini kuberikan kau hadiah yang sangat istimewa. Namanya kemerdekaan. Saudara-saudari senasib sepenanggungan, ada hak kita, hak rakyat bangsa ini untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita, para buruh, sudah bertahun-tahun kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Terserah kalian menyebut aku gila. Tanah ini adalah nafasku. Negeri ini adalah darahku. Siapa? Kalaupun dia datang lagi, akan dipeluk dengan dadaku. Oh, tidak. Kalian bukan prajurit-prajuritku lagi. Kalian bukan orang-orang percayaku lagi. Pergi kalian.
hanya karena milik kalian telah hilang? Apakah kalian akan menyerah dengan suara-suara damai yang tidak nyata itu? Jawab! Nah, itu ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini, merebut kembali segala milik yang dirampas olehnya. Harga diri saya dilemahkan. Suara anak yang tak pernah digubris oleh bapak yang sudah keenakan ongkang-ongkang di kursi goyang. Semakin dibiarkan, semakin mengakar. Ia tak pernah menghiraukan saya sebagai anaknya. Sebagai manusia, harga diri saya merasa dilecehkan. Kalbu yang berlomba secara tenang seketika. Badai biru yang sekali pantai hati berbagi. Pintu hati yang terkunci terbuka luas menyebut masuk manusia. Sekarang hanya ada satu kata. Lawan. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang mengaum di antara ribuan penghuni kota. Semua mata tertuju kepadaku. Kenapa diam? Curang. Tidak menepati janji. Ayolah, cuma kita berdua yang tahu. Kenapa tetap diam? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau curang, sama seperti Su. Saudara-saudari, senasib sebenar-benar adalah hak manusia, hak rakyat bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup dan juga kita kaum buruh. Bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Sungguh, hari ini aku melihat cakrawala di udara. Bagaimana bisa angin begitu saja berhembus tanpa tanda-tanda atas resahku? Resahku, nanti saja waktu bersandar pada bulan. Aku tersentak. Aku menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dia berpikir dan memuasnya dengan jiwa raya. Suara-suara itu, dia datang lagi seperti suara dekat kaki seribu serigala menggetar bumi. Mereka datang menghalang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus, bahkan sampai ke liang kubur. Mereka mengikutiku terus. Kalau betul maut adalah tempat menunggu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah dengan pertarungan lama. Kenapa pedih dari luka lamaku terasa seperti menggulung hati dan perasaanku? Saya ini mencintai demokrasi. Tapi karena saya hanya rakyat kecil, tidak terlihat sebagai seorang pejuang. Apalagi seorang pahlawan. Nama saya tidak ada di koran. Teman-teman pernah melihat wajah saya? Saya tidak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh rakyatnya pra-demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi tersebut. Dengan beringas, mereka akan berkoar-koar kalau ada yang namanya anti pada demokrasi. Dengan mudah, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi membela demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Kalian tidak percaya? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Saya punya bukti. Demokrasi! Demokrasi!
salahnya hanya sedikit. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti apa itu arti demokrasi.